Ya, hal itu bisa dilihat di musim sebelumnya, di mana penayangan double sering terjadi dan tetap ramai views. Bahkan untuk saat ini kita jarang sekali melihat keseharian dari para pemain Respak, baik itu dari vlog-vlog tertentu ataupun yang lainnya, di mana ketika Megawati tidak ada, sedangkan saat ada Megawati semuanya mendadak berubah drastis, yang mempertandai media-media dari Korea tampaknya tak bisa berhenti untuk tidak dibuat kaget dengan situasi dari Megawati Hanggesri ini. Bagaimana tidak, sebelumnya pembicaraan tentang Liga Voli Korea tampaknya adem ayem tanpa pembicaraan yang jelas. Namun setelah Sia V-League berakhir, tampaknya publik di Indonesia mulai menyoroti kembali Liga Voli Korea. Ya, para penggemar di Indonesia mulai meramaikan kembali sepak terjang pemberitaan di Korea mengenai Megawati Hanggesri tersebut. Hal itu bisa kita lihat dari bagaimana pemberitaan media Korea yang tidak pernah berhenti memberitakan Megawati. Kita lihat beberapa pemberitaan Mega yang terus-menerus diliput oleh media Korea. Dari mulai media-media Korea yang memberitakan Megawati di Proliga. Banyak sekali artikel yang terlihat berjejer memberitakan situasi itu, di mana Mega benar-benar menjadi primadona utama. Mega memang tak pernah berhenti untuk diliput, baik saat dirinya mendapatkan prestasi di Proliga ataupun dirinya gagal di Sia V-League. Semua media Korea tampaknya benar-benar mulai menyoroti situasi tersebut. Pertanyaannya, lalu apa hubungannya dengan kepulangan Megawati yang siap-siap menggegerkan media Korea tersebut? Kita mengetahui secara umum tanpa mengenyampingkan masalah skill Megawati, individu Megawati, ataupun yang lainnya, bahwa Megawati dirinya memang memiliki aura bintang yang besar, yang menarik berbagai hal sehingga membuat media Korea di musim sebelumnya kebanjiran keuntungan yang sangat besar. Hal ini tentunya akan menjadi gelombang kedua yang akan dirasakan oleh berbagai media-media Korea setelah sebelumnya begitu sangat sepi sekali, baik itu di YouTube, baik itu di kanal artikel ataupun penayangan media Korea. Benar-benar cukup sepi karena antusiasme publik Indonesia kurang berminat. Alias antusiasme publik Indonesia justru lebih menyoroti Megawati di Proliga sekaligus Sia V-League. Dan uniknya media-media Korea pun memberitakan situasinya tersebut. Kita bahas kenapa hubungannya saat Megawati akan kembali membuat media-media Korea kembali geger dengan pemberitaannya lewat dampak yang begitu sangat besar sekali. Untuk saat ini memang masih menjadi misteri kapan Megawati akan pulang ke Korea, di mana rekan-rekannya sudah mulai berlatih. Tampak Mega malah mengalami masalah keletihan. Sangat tidak aneh sekali jikalau Megawati Hanggesri dirinya mengalami masalah keletihan yang sangat besar. Mengingat sejak dirinya pulang dari Korea, jadwalnya langsung dibanting oleh Proliga, kemudian dibanting oleh Sia V-League. Bahkan fan voli football sampai dengan pulang pun Megawati belum pernah beristirahat 1 bulan full. Sehingga untuk saat ini kepulangannya sungguh dinantikan oleh semua orang. Beberapa media Korea sejak jauh-jauh hari mereka sudah memprediksi bahwa Megawati akan kembali sekitar awal Agustus ataupun pertengahan. Namun tampaknya setelah Megawati lebih memilih Sia V-League, dirinya akan kembali sekitar pertengahan Agustus untuk kembali bertanding membela Respak pada musim depan. Wipawes Ritong akan kembali ke Korea awal September, sedangkan bintang Taejon Jung Kwanjang asal Indonesia, Megawati Hanggesri akan bergabung lebih cepat di awal bulan atau pertengahan Agustus, tulis Spasial. Kendati demikian, tampaknya jelang kepulangan Megawati ini, media-media Korea harus bersiap-siap. Sepertinya untuk gelombang arus kedua besarnya minat para penggemar Indonesia yang sudah tidak sabar. Ya, para penggemar di Indonesia lewat dampak Mega, baik itu jutaan penggemar, ribuan sampai ratusan ribu sudah menanti kepulangan Megawati. SBS Sports sudah tidak aneh tampaknya akan siap-siap menerima dampak besar itu, di mana setiap SBS Sports memberitakan Megawati pasti yang paling rame. Apalagi Megawati akan berlangsung tur internasional di Taiwan pada awal bulan September, dengan kemungkinan besar para penggemar di Indonesia begitu sangat antusias sekali dengan situasi tersebut. Hal ini yang membuat nama Mega benar-benar menjadi salah satu daya tarik yang besar, di mana SBS Sports sebelumnya menayangkan Megawati saat fan volley bersama Respak full sejak hari pertama sampai berakhir. Namun SBS Sport berhenti untuk menayangkan secara full saat Respak ke Cina.
Dari perbandingan itu kita bisa melihat bahwa ternyata Megawati lah magnet besar yang membuat media-media Korea menyerotinya. Memang tanpa jasa Respa kita tidak akan mengenal Megawati di Korea. Media-media Korea tidak akan mengenal Mega, di mana jasa Respa pun begitu sangat besar sekali. Akan tetapi tak bisa menutup mata sedikit pun bahwa kenyataannya Megawati menumbuhkan minat publik yang besar terhadap Megawati sendiri, sehingga situasi itu memungkinkan bahwa nanti di kemudian hari saat Megawati sudah kembali ke Korea, SBS Sport serta dengan media-media yang lainnya akan aktif memberitakan keseharian Mega. Ya, hal itu bisa dilihat di musim sebelumnya, di mana penayangan double sering terjadi dan tetap ramai views. Bahkan untuk saat ini kita jarang sekali melihat keseharian dari para pemain Respa, baik itu dari vlog-vlog tertentu ataupun yang lainnya, di mana ketika Megawati tidak ada, sedangkan saat ada Megawati semuanya mendadak berubah drastis, yang mempertandakan bahwa media-media Korea akan tergeger-geger saat Megawati kembali. Karena mereka akan mendapatkan views gelombang kedua yang sangat besar. Ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan jutaan penggemar di Indonesia sudah tak sabar ingin melihat Mega di Korea, baik itu di acara Taiwan ataupun hanya sekedar latihan. Happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.